mana, di atas, di mana, subhanallah. Ya. Biasanya orang kalau pengen mageri diri sendiri, itu rumahnya canteli macam-macam. Dicanteli ini di pintu, di bantal, di sana banyak cantelannya. Antum kalau pengen membentengi diri, baca ayat kursi, bukan ayat kursi ditulis, dicantelkan. Ya, dibaca ayat kursinya. Ya, ini cara meruqyah diri sendiri seperti itu, bukan dengan bikin talasim atau tamimah, itu namanya jimat. Nah, sehingga hukuman untuk orang-orang yang melakukan praktek perdukunan ini memang dibunuh. Kemudian dari riwayat lain, Wahab ibn Munabbih, beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca dari sebagian kitab, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Laisa minni man sahaqa wala man suhiralah, bukan dari kelompokku orang yang menyihir atau disihirkan orang. Wala man takahhana wala man tukuhina lahu, orang yang bermain-main dengan perdukunan atau orang yang dibantu, difasilitasi untuk didukunkan. Wala man tatayyara wala man tutayyara lahu, dan orang yang melakukan keyakinan atau memiliki keyakinan sial atau orang yang difasilitasi untuk memiliki keyakinan itu. Baik, kemudian ada hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ar-ruqa wat-tama'im wat-tiwalata syirkun. Ar-ruqa itu artinya jambi-jambi. Ya. Kemudian tama'im itu artinya jimat. Wat-tiwalata itu artinya praktek yang bisa mengikat antara laki dan perempuan menjadi cinta. Semua kata Rasulullah SAW itu syirik. Ya, semua itu syirik. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Maksudnya tama'im adalah jam'u tamimah wa hiya kharazatun wa huruzun yu'alliquha al-juhalu ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'umuna annaha taruddul ain wa hadha min fi'lil jahiliyah. Yang dikatakan tama'im itu kata jamak, bentuk jamak dari tamimah. Artinya adalah khorazat. Khorazat itu butiran-butiran yang disusun biasanya, dirangkai dengan benang. Ya, antum kalau lihat film-film itu, biasanya film-film itu memang menampilkan realita masyarakat. Ya, Pak Dukun itu suka pakai kalung, ada kayak butiran-butiran tasbih. Kalau enggak di tangan, ya. Itu enggak mesti dukun, tapi orang yang pakai jimat, ya. Anak nggak nyinggung antum, kalau antum orang-orang ngerti. Ya. Jadi itu biasanya seperti itu. Itu ada isinya nggak? Nggak ada. Oh gitu, hiasan. Baik. Ini biasanya begitu. Yang namanya jimat itu biasanya itu dari butiran-butiran dirangkai seperti itu, ditaruh di mana? Kata Az-Zahabi rahimahullah, yu'alliquhal juhal. Orang-orang bodoh biasanya memasangkan di anak mereka, di kendaraan mereka, kemudian di di badan mereka. Ya, di badan mereka. Mereka menyangka bahwa itu bisa bermanfaat untuk menolak ain, penyakit ain. Antum tahu penyakit ain? Ya, tatapan orang yang takjub. Tidak harus dia punya penyakit, tapi dia melihat begini, kemudian orang yang dilihat kemudian kena penyakit ain, bisa jatuh langsung, bisa sakit, bahkan bisa meninggal. Nah, ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat melewati sahabat yang sedang mandi, tutup auratnya tapi terlihat kakinya apa atasnya gitu. Dia melihat badannya putih sekali. Wah, katanya ini kulitnya lebih putih dari kulitnya perawan. Jatuh dia. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau marah. Apakah kalian curiga terhadap seseorang? Iya, tadi setelah orang ini lewat dia jatuh. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW, dimarahi, kemudian sudah kamu sekarang wudhu. Setelah wudhu mandi. Nah, air yang bekas dia pakai wudhu dan mandi itu disiramkan ke orang yang sakit. Kata Rasulullah SAW, wa idza istughsiltum faghsilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, tidak usah bantah.
Orang itu curiga sama kita. Kayaknya antum, coba antum wudhu. Enggak apa-apa, kita wudhu. Ya kalau ternyata bukan kita penyebabnya, ya nggak akan ngapa-ngapain, nggak akan sehat dia. Ya sudah, itu mungkin sakit, itu mungkin jantungan atau apa. Ya dikira kita yang kenakan penyakit dia ain. Nggak apa-apa. Kata Rasulullah SAW, jangan menolak kalau kita diminta untuk wudhu dan mandi. Maka kemudian kita kasihkan air yang kita pakai mandi. Sebab ada berkahnya bagaimana? Ya, tapi Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Ketika ada orang yang memang disangka ain itu dari dia, maka tinggal cara pengobatannya, orang itu suruh wudhu, kemudian mandi, airnya dipakai disiramkan ke orang itu, insya Allah sembuh. Nah, orang-orang yang tidak tahu, mereka nyangka bahwa menggunakan talasim, tamaim, jimat-jimat itu bisa menolak bala, bisa menolak sihir dan penyakit ain. Padahal tidak seperti itu. Kata Az-Zahabi rahimahullah, wa hadza min fi'lil jahiliyah. Itu adalah perbuatannya orang-orang jahiliyah. Seperti itu. Wa man i'taqada dzalika faqad asyrak. Barang siapa yang meyakini seperti itu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Wa tiwalah, ini yang disebutkan tiwalah itu apa? Wa tiwalah itu sihir, nau'un minas sihir. Salah satu bagian atau macamnya dari sihir. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zawjiha. Usaha untuk membuat si perempuan cinta kepada suaminya. Wa ja'ala dzalika minasy-syirk li'tiqadil juhal anna dzalika yu'athir bi khilafi ma qaddarallahu ta'ala. Kenapa dikatakan sihir? Karena orang-orang bodoh menyangka itu akan bisa membuat sebuah keputusan lain yang tidak ditakdirkan Allah. Ya, maka ini dikatakan sihir. Qala Al-Khattabi rahimahullah, Az-Zahabi menukil dari Imam Al-Khattabi. Al-Khattabi meninggal tahun 388. Beliau punya kitab yang mensyarah Sahih Bukhari namanya A'lamul Hadis. Nah, disebutkan Al-Khattabi mengatakan wa amma idza kanat ar-ruqyatu bil Qur'an aw bi asma'illahi ta'ala fahiya mubahah. Apabila jambi-jambi itu diambil dari Al-Qur'an, maka itu hal yang dibolehkan. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarqa al-Hasan wal Husaina radhiyallahu anhuma fayaqul u'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah cucunya. Anak kecil itu tidak bisa meruqyah. Tidak bisa meruqyah diri sendiri. Akhirnya orang tuanya dianjurkan untuk meruqyahi mereka biar tidak kena. Caranya dengan seperti ini. U'idzuka, kalau kita sendiri a'udzu, ya kan? Aku berlindung kepada Allah. Tapi kalau anak kecil dia tidak bisa, maka kita rubah bahasanya dengan u'idzu. Aku mintakan untukmu perlindungan kepada Allah. Nah, ini Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain, cucunya, dengan kata-kata atau doa ini. U'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dari setan dan dari bahayanya hammah. Hammah itu penyakit, bukan penyakit, hewan liar. Hewan liar seperti kalajengking, kelabang atau ular yang bisa mencelakakan. Wa min kulli 'ainin lamah, dan dari penyakit ain. Ini menunjukkan bahwa jambi-jambi itu kalau tidak melanggar syariat boleh. Jambi-jambi itu artinya kan bacaan. Ya, bacaan. Wabillahil musta'an wa alaihi tuklan. Nah, ini menunjukkan juga bahwa jambi-jambi itu ada dua. Dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna kunna narqa fil jahiliyah." Kami dulu waktu jahiliyah, kami juga meruqyah. Fama tara ya Rasulullah, apa yang antum nilai tentang ruqyah kami? Maka kata Rasulullah SAW, a'ridu alayya ruqakum. Kalau begitu tunjukkan kepadaku model ruqyah kalian dulu gimana. Kemudian kata Rasulullah SAW, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Meruqyah atau menjampi-jampi itu boleh selama tidak ada kesyirikannya. Kemudian As-Suyuti rahimahullah menukil kesepakatan para ulama bahwa ruqyah itu boleh dengan 3 syarat. Ruqyah itu boleh dengan 3 syarat. Syarat yang pertama harus dengan nama Allah atau dengan Al-Quran, kalamullah. Yang kedua
dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang jelas. Kenapa? Karena dukun biasanya mereka menjampi dengan sesuatu yang tidak jelas. Kayak gitu. Kalau dia baca Al-Quran dicampur sama yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, orang yang diruqyah atau meruqyah harus meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebab saja. Tidak diyakini bahwa itu obat yang bisa menghindarkan madaratnya sihir. Nah, kesimpulannya ini merupakan dosa besar yang luar biasa. Seandainya seseorang tidak berhati-hati, ada orang yang tidak sadar bahwa perbuatan itu tidak boleh. Di tengah masyarakat kita sangat disayangkan sekali. Tidak ngerti kalau itu tuh tidak boleh. Gitu. Oh, coba ikhtiar saja, itu udah lama lumpuh, coba datang ke sana, itu loh pinter, sudah banyak yang sembuh. Dipoles, itu bukan dipijit, dipoles. Ya, dipoles semua bisa. Ya, kalau enggak ya dia cuma gerak gini udah. Hati-hati itu kayak gitu tuh. Ada itu dukun berseragam. Ya, kalau dulu kan dukun ini pakainya hitam jelek, kainnya sedikit. Oh, sekarang dasian. Ya, ada orang sakit dikonsultasikan ke tukang pijit. Tukang pijitnya ngambil air. Oh, nasi ngiri ini Pak. Kok bisa dilihat air, apa hubungannya sama air itu? Ya, tatapannya itu supranatural. Ya, itu dibacain ayat kursi aja itu mungkin orangnya bingung lagi itu. Jadi intinya ikhwas sekalian, ini sihir ini seperti ini. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, man ata kahinan aw arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun bertanya kemudian membenarkan jawabannya, maka dia telah kufur kepada Rasulullah SAW dan syariatnya. Maka ini perkaranya tidak mudah. Ya, ini tidak boleh disepelekan. Jadi orang harus katanya dia seperti ini, banyak sekali orang nggak paham seperti itu. Tapi pengobatannya gimana? Enggak macam-macam kok, dia cuma pijit aja. Tapi beda itu pijitannya. Ya, dan biasanya yang viral itu kayak gini modelnya. Nanti bagi tugas sama yang viral kan, bagi hasil. Ya, habis itu tangkap polisi baru selesai urusannya. Ya, maka orang yang beriman sudah punya pegangan sendiri. Tidak perlu bingung dengan zaman sekarang tuh viral sedikit datang ikut memviralkan. Oh, itu di sana, tidak perlu seperti itu. Kita sudah punya bandrol. Kalau mau diruqyah, ruqyah syariah. Kalau tidak, maka tidak kita lakukan. Karena itu akan menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Ada orang tidak menyadari, ada orang yang menyangka bahwa itu hanya sekedar haram. Ya, itu tidak boleh karena sampai kepada kekufuran. Memang para ulama menyatakan kalau seandainya tindak atau praktek perdukunan itu tidak sampai kepada derajat kufur, nah, itu tidak sampai mengeluarkan orang dari agamanya. Akan tapi kalau sampai membutuhkan khidmahnya syaitan, ya, dan rata-rata sihir itu seperti itu. Entah dia disuruh menulis Al-Quran dengan darah haid, entah dia harus menginjak Al-Quran, entah dia harus sholat sengaja untuk menghadap ke setan yang mau datang dan sebagainya. Pokoknya dia harus kufur dulu baru menjadi dukun profesional. Ya, maka itu semua kaitannya erat sekali dengan kekufuran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjauhkan kita dari segala bahaya kesyirikan, kekufuran, kemudian hal-hal yang menyelisihi syariat Islam. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Jam 6 nih, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan. Sebenarnya begini, ini kalau untuk kalung itu namanya akad ya, akad atau uqad. Kalung itu kalau tujuannya hanya untuk berhias itu boleh, tapi untuk siapa yang berhias dengan kalung? Ibu-ibu, mbak-mbak, dan kaum wanita. Kalau laki-laki pakai kalung itu berarti dia bisa masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, wal mutakhannithina minar rijal. Laki-laki yang dilaknat yang menyerupai perempuan, seperti itu. Nah, jadi yang biasa menggunakan perhiasan itu perempuan, bukan laki-laki, ya kan? Kalau laki-laki pengen berhias kok pakai perhiasannya perempuan, itu kebalik ya. Dalam Al-Quran dikatakan aw may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah wanita itu yang lebih utama, mereka yang Allah ciptakan untuk berhias gitu. Perempuan itu diciptakan untuk berhias. Dan yang laki-laki itu untuk kerja, untuk menunjukkan kelaki-lakiannya, kok malah berhias juga gitu. Ya. Nah, jadi begitu ya.
Masa laki pakai kalung, pakai gelang, pakai apa segala macam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya hiasan-hiasan itu ternyata diyakini ada kelebihannya, maka jangan. Ya. Dan sudah banyak kisah-kisah dari sahabat ketika melihat ada sahabat lain menggunakan ikatan di tangannya. Ditanya, ini apa ini? Dan tanpa menunggu jawaban langsung diambil. Lau mutta wa anta ala hadzal hal ma aflahta abadan. Kalau kamu mati dalam keadaan seperti ini, kamu tidak akan beruntung sama sekali. Mereka tidak membedakan ini manfaatnya apa, ada manfaatnya atau tidak. Ketika melihat ada orang yang mengalungkan, langsung dicabut oleh sahabat. Khawatir ada macam-macam, ini namanya sadduz dzari'ah, memotong jalan menuju ke hal yang tidak-tidak. Nah, jadi diputus kemungkinan mengantarkan ke situ, diputus oleh para sahabat. Tidak boleh seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa seperti mau dari Korea, mau dari India, mau dari mana, kalau seandainya itu disinyalir ada arahan ke sana, misalkan batu atau apa bisa untuk kesehatan segala macam, ya kalau memang dia ada studi ilmiahnya, ya studi ilmiahnya, ada magnetnya atau ada apanya, dia bisa seperti itu merangsang persendian apa segala macam, mungkin itu pun pakai yang sudah jelas-jelas saja gitu. Apalagi kalau tidak ada sama sekali, tidak ada bukti sama sekali dari sisi ilmiah apalagi syar'i, ya ini kita khawatirkan ada arahan ke situ. Silakan. Kalau seperti memakai cincin beda lagi ya. Orang pakai cincin itu memang Rasulullah SAW dulu pernah pakai, meskipun beliau menggunakannya untuk khatam, untuk stempel, karena dikatakan bahwa raja-raja itu tidak mau membaca surat yang tidak ada stempelnya. Akhirnya Rasulullah SAW menggunakan khataman min hadid atau khataman min fiddah. Rasulullah SAW menggunakan cincin dari perak untuk menyentempel gitu. Dan para sahabat dulu mereka melihat Rasulullah pakai cincin. Kemudian Rasulullah SAW lepaskan, mereka sudah tidak pakai semua, tidak pakai seperti itu. Dan ini adalah kebiasaan saja. Nah, tapi kalau gelang itu saya nggak tahu. Kalau laki-laki itu pakai gelang itu untuk berhias itu nggak ngerti. Dan laki-laki berhias itu ngapain gitu ya? Dia pakai yang kelihatan menarik, yang sopan, yang kelihatan rapi, selesai. Nah, tapi kalau pakai hiasan, pakai anting-anting, pakai ini, itu malah tidak menunjukkan orang ini seperti itu. Kalau kita pergi ke tempat dukun itu dukun pijat, karena ini katakanlah kita lagi dalam keadaan itu loh, dukun itu. Tidak apa-apa, kalau seandainya dukun pijat itu hanya bahasa, termasuk diantaranya dukun bayi.